sehingga pembelajaran kita pagi hari ini berjalan mulai dari awal hingga berakhir dengan lancar. Sekarang kami anak-anak 20 menit pelajaran kami belajar. Mau cek kehadiran dulu, siapa yang tidak hadir pagi hari ini? 2 orang ibu. Ketua kelas 2 orang, siapa? Petrus dan Mario. Petrus dengan Mario. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot. Baik, siap untuk kita mulai pelajaran hari ini. Ada 4. Nah, ada 4 operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Dan yang kita sudah pelajari pada pertemuan kemarin itu ada berapa yang sudah kita pelajari? 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pelajaran berakhir. Tujuannya yaitu setelah pelajaran berakhir, peserta didik dapat menghitung operasi perkalian bilangan bulat. Kemudian, kalian akan diberi waktu untuk membaca LKPD yang ada, langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD. Setelah itu, kalian akan diskusi. Kemudian, Ibu akan berikan penilaian. Penilaian yang Ibu lakukan itu ada penilaian singkat selama proses pelajaran berlangsung. Kemudian ada penilaian pengetahuan, yaitu hasil kerja dari kalian punya LKPD. Kemudian ada penilaian keterampilan, yaitu nanti keterampilan bagaimana kalian diskusi dalam kelompok. Keterampilan bagaimana kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Kalian harus ketahui bahwa perkalian bilangan bulat ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satu caranya yaitu kalian harus kuasai operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ada salah satu masalah yang dihadapi oleh seorang anak. Di sini Ibu ada sajikan masalah tersebut. Ada seorang anak namanya Meli. Kalian punya teman namanya Meli. Dia pergi ke pasar membeli 5 kotak kue donat. Nah, hal ini otomatis Meli ini dia mengalami kesusahan. Dia harus mencari banyak kue di dalam 5 kotak tersebut. Masalah yang dihadapi oleh Meli ini menyangkut dengan perkalian bilangan bulat. Nah, untuk menjawab permasalahan atau kita membantu Meli menjawab pertanyaan yang ada, maka kita harus belajar mencari tahu konsep perkalian yang benar itu seperti apa. Kalian baca langkah-langkah pengerjaan LKPD tersebut. Kalau kurang jelas silakan ditanyakan. Silakan. Sudah? Sudah. Nah, ada yang terungkap masalah atau hal-hal yang belum jelas dalam langkah-langkah pengerjaan LKPD, silakan ditanyakan. Oke, kalau jelas semua, Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Nanti kalian tulis lembar jawabannya, penyelesaiannya, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan contoh yang ada di dalam LKPD tersebut.
presentasi hasil kerja kalian di dalam kelompok. Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita sebagai karena tiga adalah faktor satunya dan dua adalah kalinya tidak pakai dua kalinya adalah tiga, maka faktornya sudah dikali jadi Kalian menanggapi pekerjaan hasil diskusi dari kelompok 2. Dari hasil presentasinya silakan kalian punya bagaimana? soal nomor 2 beda kemungkinan positif sebanyak 3 kartu dan Nah, coba kalian dua kelompok yang lain, apakah benar hasilnya negatif 6 atau positif 6 untuk soal nomor 2? 3 kali negatif 2 sama dengan 6. Negatif 6. Nah, kelompok 1 bagaimana jawaban kalian? Negatif 6. Negatif 6. Ini sama dengan Negatif 6. negatif 6. Jadi jawaban yang benar adalah Negatif 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Ya, kita berikan aplaus buat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Soal nomor 3, negatif 3 kali positif 2. Kita ambil kartu positif 2 sebanyak 3 kali. Lalu, dan hasilnya adalah 6 kartu positif. Jadi negatif 3 kali negatif 2 sama dengan positif 6. Demikian hasil presentasi kami. Ya, terima kasih buat kelompok 2. Kalian punya jawaban sama dengan jawaban mereka semua? Sama. Kalau sama, kita berikan aplaus buat kelompok mereka. Terima kasih, silakan dulu karena kalian punya hasil presentasinya bagus. Ibu berikan hadiah buat kalian untuk sebagai motivasi kalian. Siapa yang bisa sampaikan kesimpulannya? Jika kartu faktornya positif, maka kartunya tidak baik. Ada lagi? Nah, Maria, positif paling positif. bilangan bulat positif kali bilangan bulat positif, hasilnya menghasilkan? Oh, jadi ibu tulis. Hal yang ketiga, Negatif kali tapi silakan dengan suara yang keras. negatif kali positif Negatif kali positif positif, hasilnya negatif. hasilnya negatif. Baik, untuk kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian sudah menyimpulkan hasil diskusi kelompok kalian. Dari kesimpulan yang kalian ambil itu artinya bahwa kalian sudah memahami konsep perkalian bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam membantu kalian punya teman yang namanya Meli untuk menyelesaikan masalahnya. Sebelum kita masuk ke penyelesaian masalah dari Meli, Ibu minta kalian bangun berdiri untuk merilekskan kalian punya tubuh karena sudah duduk dari tadi. Kemudian untuk mundur. Ya, seperti itu. Kiri. Kiri. Mundur. Kiri. Kanan. Oke, tepuk tangan buat ya. Baik anak-anak, sesuai dengan pemberitahuan tadi bahwa setelah kita SPT kita harus membantu temannya yang namanya Meli. Harga satu donat Rp2.000. Berapakah yang harus dibayar oleh Meli?
sudah simpulkan hasil diskusi kalian. Sekarang dari kesimpulan yang kalian ambil itu artinya bahwa kalian sudah memahami perkalian bilangan bulat. Untuk itu sekarang kalian membantu teman kalian yang nama Meli itu. Berapa? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Isel. Adalah 30 dolar. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua yang dihadapi oleh Meli yaitu harga 1 dolar itu 2.000 rupiah. Berapakah uang yang harus dia bayar? Jelaskan dulu, silakan. Harga yang harus dibayar oleh Meli adalah 60.000 karena 2.000 dikali dengan 30 sama dengan 60. Ya baik, tepuk tangan buat harga 1 dolar 2.000. Maka harganya adalah 60.000 rupiah. Nah, kalian sudah membantu teman kalian yang namanya Meli. Sekarang selanjutnya untuk memperkuat pemahaman kalian tentang perkalian bilangan bulat, pula kalian bisa belajar lebih giat lagi di rumah tentang materi perkalian. Bisa lewat kalian punya buku paket atau bisa kalian belajar di perpustakaan. Cari di rumah, yaitu masing-masing orang cari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian bilangan bulat. Kenapa? Karena minggu depan pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan operasi perhitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk itu tugasnya kalian pulang cari di rumah masalah-masalah yang menyangkut dengan perkalian bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, maupun pembagian bilangan bulat. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan di akhir dari pelajaran kita. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, siapa yang bisa pimpin kita untuk doa tutup kegiatan belajar kita pada saat ini? Dan surga, terima kasih atas pertolongan-Mu. Engkau telah melindungi kami dari awal. Hanya ibadah hubungan kami dalam menulis waktu. Terima kasih Rati. Nah, sebelum kalian pulang, Ibu mau tanya dulu, kita refleksi dulu, apa yang kalian rasakan setelah kegiatan kita berakhir? Mulai dari awal hingga berakhir ini. Bahagia. Bisa dijelaskan hal-hal apa yang membuat kalian senang, bahagia? Dapat menghitung perkalian bilangan bulat dengan cara yang mudah. Ya, bagus sekali. Kalian boleh menyimpan. Kita bertemu, sampai jumpa. Selamat siang anak-anak semuanya. Siap.